teman-teman, perkenalkan nama saya Supriya Ambara. Saya mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi informatika, mata kuliah pengantar teknik informatika. Di sini saya akan membahas tentang jaringan komputer. Poin yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Yang kedua, LAN, yaitu Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Yang ketiga, CAN, yaitu Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan area antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima, WAN, atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari Internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Yang ketujuh, VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi Internet yang lebih aman. Poin yang berikut yaitu topologi jaringan komputer. Yang pertama, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dalam workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Yang kedua, ring atau cincin. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berbola lingkaran. Yang ketiga, start atau bintang. Topologi start atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hubungan. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi start dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hubungan saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Yang kelima, mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer. Antara perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Poin yang berikut, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama, server. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card. Yang ketiga, kabel jaringan. Yang keempat, hub dan switch. Yang kelima, router. Yang keenam, bridge. Yang ketujuh, modem. Yang kedelapan, repeater. Yang kesembilan, wireless card. Poin yang berikut yaitu manfaat jaringan komputer. Ada beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk berbagai dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan servers, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien.
Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Pada manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Demikian teman-teman penjelasan dari saya tentang jaringan komputer. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.